Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1104 yang lalu, cerita dalam chapter 1105 akan dimulai dengan memperlihatkan keadaan lautan dekat Pulau Egghead. Di sana sudah muncul Buster Call, puluhan kapal angkatan laut yang siap untuk menyerang. Di situasi seperti ini, orang yang bisa menangani masalah tersebut adalah Jinbei. Dia bisa menembaki kapal-kapal itu dari dalam air dan menciptakan pusaran air untuk menenggelamkan semua kapal angkatan laut. Seperti yang kita tahu dari chapter 1093, Jinbei diminta untuk membawa barang-barang ke bagian belakang Labopes. Namun, ketika Jinbei sampai di sana, dia akan melihat banyak kapal angkatan laut yang mengepung. Kemudian Jinbei akan membereskan masalah tersebut. Setelah itu, giliran diperlihatkan Robin. Dia sedang menggunakan kekuatan buah iblis Hana-Hana Nomi untuk memantau keadaan di berbagai tempat di Pulau Egghead. Dia menumbuhkan mata dan telinga untuk mengawasi keadaan. Hana-Hana Nomi memang bisa melakukan itu karena kemampuan Robin tidak sekedar menumbuhkan tangan-tangan saja, melainkan juga bagian-bagian tubuh lain. Bahkan, kemampuan tersebut sudah lebih hebat sebab Robin bisa menumbuhkan mata dan telinga di lokasi yang cukup jauh dari tempat dia berada. Dengan begitu, Robin bisa melihat keadaan dengan sangat baik. Dia juga sedang bersama dengan Stussy, sehingga mereka berdua mendiskusikan situasi sekarang. Sementara itu, di bagian tengah pulau, Sanji dan Franky sedang bertarung melawan Kizaru. Kizaru menyerang mereka dengan teknik-teknik biasa, tapi Sanji dan Franky bisa mengatasi serangan-serangan itu. Hal tersebut menandakan bahwa perkembangan mereka memang sudah cukup baik, walau Kizaru sendiri masih belum serius. Kizaru pun mulai lebih serius dengan memakai teknik bayangan cahaya, di mana dia menciptakan klon-klon cahaya seperti saat melawan Luffy. Namun, Sanji bergerak dengan cepat dan melancarkan serangan kepada Kizaru yang asli, tapi serangan itu berhasil ditahan oleh Kizaru. Kemudian Sanji akan mengaktifkan Ifrit Jambe, kemampuan api biru seperti saat dia melawan Queen. Sanji pun bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang mana itu adalah kecepatan maksimal, dan dia melakukan itu untuk menyerang Kizaru. Tak mau kalah, Kizaru pun memamerkan kecepatan cahayanya, sehingga saling serang antara Kizaru dan Sanji menghasilkan adu kecepatan yang luar biasa, yang membuat para marinir di sana tidak bisa melihat pergerakan mereka berdua. Sementara mereka bertarung, Bonnie pun mulai beraksi kembali. Dia menggunakan teknik Distorted Future untuk berubah menjadi Nika. Dalam mode Nika, Bonnie pun menyerang beberapa marinir, lalu dia menolong Sentomaru yang dalam keadaan terikat. Setelah itu, diperlihatkan Saturn tidak peduli dengan pertarungan Kizaru melawan Sanji. Sang Gorosei itu mengincar Kuma yang sedang dibawa oleh Atlas. Seperti yang kita tahu, dalam chapter yang lalu, Saturn dipukul sekuat tenaga oleh Kuma. Wajar dia merasa tidak terima dan ingin menghancurkan Kuma dengan tangannya sendiri. Jadi, niat Saturn adalah menghabisi Kuma dulu. Setelah itu, barulah dia akan kembali ke kapal karena Buster Call akan segera terjadi di Pulau Egghead. Namun, saat Saturn melompat dan melancarkan serangan ke arah Kuma, tiba-tiba Zoro muncul dan menangkis serangan Saturn. Ketika Zoro melakukan itu, akan ada panel kecil yang memperlihatkan Rob Lucy sudah dalam keadaan tumbang. Jadi, Zoro telah berhasil mengalahkan Rob Lucy, lalu Zoro berteriak ke arah ruang kontrol untuk meminta Frontier Dome dibuka sementara dan Zoro melompat ke bawah. Zoro pun turun dan langsung menuju ke arah di mana Gorosei Saturn berada. Alasan mengapa Zoro bisa tiba tepat di lokasi tujuan tanpa tersesat, itu karena Gorosei Saturn memiliki aura keberadaan yang sangat kuat, sehingga Zoro bisa merasakan aura tersebut dan pergi ke tempat Saturn. Zoro pun akan mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa Saturn, tapi yang jelas Zoro mengakui bahwa orang itu mengeluarkan aura yang luar biasa. Di sana, Saturn bisa merasakan Hoshoku Haki yang keluar dari Zoro, sehingga Saturn pun membalas dengan mengeluarkan Hoshoku Haki yang jauh lebih kuat, sampai-sampai menciptakan efek kuat yang merusak lingkungan sekitar dan membuat beberapa marinir pingsan. Merasakan Hoshoku Haki yang kuat itu tidak membuat Zoro menjadi gentar, melainkan Zoro akan tersenyum dengan penuh semangat karena dia berhadapan dengan musuh yang benar-benar luar biasa.
Kemudian, marinir yang berada di kapal angkatan laut memberi pemberitahuan agar Gorosei Saturn, Admiral Kizaru, dan pasukan di Pulau Egghead segera kembali, sebab mereka akan memulai Buster Call. Namun, sebelum Buster Call dimulai, secara tiba-tiba kapal-kapal angkatan laut diserang dari belakang. Pihak yang menyerang mereka adalah armada besar bajak laut topi jerami. Armada itu datang ke Pulau Egghead dan satu persatu mulai tiba di sana. Rasanya memang sudah waktu yang tepat bagi mereka untuk berkumpul kembali di tengah keadaan yang kacau di Pulau Egghead. Jadi, Jinbei yang sekarang sudah menjadi kru bajak laut topi jerami akan dibantu oleh armada besar bajak laut topi jerami untuk menghancurkan kapal-kapal Buster Call. Jumlah kapal-kapal Buster Call saat ini jauh lebih banyak dibanding saat insiden Ohara dulu. Dengan jumlah yang sebanyak itu, akan sulit untuk Jinbei jika beraksi sendiri, dan waktunya juga tidak akan sempat sebelum mereka melancarkan tembakan. Namun, jika dibantu oleh armada besar bajak laut topi jerami, maka mereka bisa menghentikan Buster Call tepat waktu, sehingga Pulau Egghead akan aman dan terhindar dari kehancuran. Tidak hanya armada besar bajak laut topi jerami, datang juga para bajak laut lain dari berbagai tempat. Tujuan kedatangan para bajak laut itu adalah untuk mengincar kepala para marinir, terlebih khusus kepala para Vice Admiral agar bisa ditukar dengan hadiah dari Cross Guild. Sebab Cross Guild memberi bounty untuk kepala para marinir. Beberapa kapten dari para bajak laut yang datang itu memiliki kekuatan yang hebat. Hal tersebut terlihat dari cara mereka menyerang. Marinir pun menyebutkan bahwa orang-orang itu merupakan bajak laut yang cukup terkenal, walau sebagian dari mereka merupakan pendatang baru. Para kapten kuat dari para bajak laut itu berpotensi untuk bergabung bersama Cross Guild ketika mereka sudah berhasil mendapatkan kepala para marinir yang diinginkan untuk dibawa ke markas Cross Guild. Mereka bisa diajak bergabung oleh Crocodile karena Cross Guild memang butuh tambahan kekuatan tempur. Di Pulau Egghead, keberadaan Luffy yang menghilang secara misterius akhirnya diketahui. Dia dibawa pergi oleh Caribou ke tempat yang aman. Caribou juga merupakan pelaku yang memberi Luffy makanan beberapa waktu yang lalu. Alasan Caribou melakukan itu karena dia ingin Luffy pulih dan bisa mengalahkan para musuh di sana. Sebab mustahil bagi Caribou untuk pergi dari Pulau Egghead jika masih banyak angkatan laut yang mengepung pulau tersebut. Luffy pun dibawa ke tempat yang cukup dekat dengan lokasi robot kuno. Di sana, Caribou memberi banyak Luffy makanan. Berhubung lokasi tersebut dekat dengan robot kuno, maka setelah Luffy bangkit dan memasuki mode Gear 5 nanti, Drum of Liberation akan mempengaruhi robot itu semakin kuat, sehingga robot tersebut tidak hanya matanya saja yang menyala, tapi juga mulai bergerak dan bangkit. Dengan begitu, maka bangkitnya Luffy nanti akan berbarengan dengan bangkitnya robot kuno. Sehingga setelah ini kita bisa melihat aksi dari Luffy dan robot kuno melawan Gorosei Saturn. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1105. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.